Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Pantauan pagi kita hari ini adalah Arto. Ini adalah pantauan pagi ya. Ini sudah saya share dari setengah 8. Selama bertahan di atas 3020. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan kenapa Arto menarik ya. Tuh, alhamdulillah Arto nih sebenarnya alasannya kalau di keluarga Oke Saham akumulasinya bagus bener ya, masih bagus sekali. Ini saya jelaskan dan juga Arto kemarin ketika dia turun dia itu bertahan di atas MA 200. Makanya menjadikan pantauan saya Arto untuk hari ini. Arto berbanding berjalan biasanya sama dengan Goto, makanya Goto juga alhamdulillah cuan ya. Alhamdulillah tuh Arto ya, kita rekomendasi dari pagi alhamdulillah cuan sampai dengan 6% lebih ya. Nih, ini juga ada beberapa rekomendasi kita di keluarga Oke Saham. GTRA ya 292 tuh alhamdulillah. GTRA sampai 302 kalau nggak salah, tadi lupa saya. Sampai dengan 3%-an ya alhamdulillah GTRA tuh. Rekomendasi dari Oke Saham GJTL ini adalah rekomendasi kemarin ya, dari di jam 9.05 alhamdulillah arak kemarin ya, walaupun hari ini dibanting alhamdulillah kita sudah cuan kemarin ya. GTRA 292 alhamdulillah ini yang masih saya tutup, ini masih di area belum gerak, naik 1-2 tik turun lagi ke areanya. Wis biarin aja selama bertahan di atas stop loss kita. MPXL buy 189, buy 2185 ini alhamdulillah ya cuan sampai dengan hari ini 200 berapa? 6 ya alhamdulillah ya. Cukup luar biasa hari ini. Pantauan hari ini Arto. Ini adalah rekomendasi dari keluarga Oke Saham. Jadi kawan-kawan yang mau rekomendasi lebih banyak bisa hubungi admin ya di 0896 123 314 28. Oke, dan di sini juga saya juga sempat tadi di jam 1.40 saya langsung share rekom saham swing. Ini sebenarnya sudah rekom saya lama. Tapi tadi ketika saya rekom ke sini ini adalah saham satu ya, saham satu. Ini saham satu ini ketika saya share di sini ini masih harga 107, 108 harusnya dapat ya. Dan closing alhamdulillah closing di harga 110. Happy cuan ya buat kita semua dan target saya masih di atas. Semoga aja besok lanjut dan kita akan analisa nanti ya. Satu kenapa kita menarik untuk satu. Nah, saya akan merekomendasi beberapa saham buat kawan-kawan besok, tapi ingat rekomendasi dari siapapun, saya selalu katakan pada kawan-kawan harus analisa ulang. Jadi jangan sampai makan mentah-mentah. Jadi bisa aja itu adalah pom-poman, bisa aja itu memang benar bagus, atau bisa aja memang ada yang mau jualan. Nah, tapi kawan-kawan selama masuk dari analisa kawan-kawan, ya kawan-kawan harus buat trading plan masing-masing. Oke ya. Rekomendasi saya yang pertama adalah Seger. Nah ini Seger sebenarnya sudah berkali-kali saya rekomendasi dan alhamdulillah hari ini cuan berlimpah. Dan ini menurut saya sih masih berpotensi lanjut. Kenapa? Oke, kita bahas di chart daily. Nih, Seger ketika ada kawan-kawan yang waktu itu Seger lagi turun di candle merah di sini ya. Candle merah di situ. Pak Budi, Seger seperti apa? Gimana prospek ke depannya? Saya sudah katakan, Seger ini berpotensi untuk membentuk invert head and shoulder. Saya sudah katakan di situ. Di sini ada sebentar ya. Di keluarga Oke Saham ada. Kalau kawan-kawan yang gabung di keluarga Oke Saham saya sempat jelaskan, Seger ini berpotensi membentuk inverted head and shoulder. Dan alhamdulillah hari ini breakout dari pola tersebut ya. Tuh. Breakout lah intinya di sini karena dia dengan kekuatan kuat. Kedua adalah kenapa ini menarik? Dikarenakan adalah volume ketika dia breakout cukup besar sekali, cukup oke. Ya, ini menandakan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Akumulasinya juga cukup bagus, makanya saya katakan ini berpotensi untuk lanjut untuk Seger. Besok adalah ada resist di harga tertinggi di sini. Nanti dicek ya harga tertinggi di harga berapa ya? Kalau nggak salah 2.500 sekian ya. Lupa saya 2.600-an tuh ya. Tuh. Nah di sini ya. Itu adalah target terdekat. Tapi menurut saya sih ada potensi untuk lanjut kenaikannya. Nah untuk support saat ini kalau seandainya Seger besok koreksi, jadi ketika opening dia koreksi dulu,
Kawan-kawan bisa ambil cicil itu di kisaran di sini adalah area cicil 1 yaitu 2430. Nah, 2430 itu adalah area 1 untuk cicil. Area cicil kedua adalah di sini. Di kisaran harga 2.300 sekian lah. Atau di harga tertinggi di sini ya. Nih. Kawan-kawan cek berapa. Nah, itu adalah area beli untuk segar. Nah, kenapa segar ini menarik? Kalau saya koreksi malah menurut saya cukup menarik ya. Kenapa? Karena ini saham uptrend dengan akumulasi. Kalau kita mengikuti trennya, insya Allah sih kita akan dapatkan cuan. Makanya saya selalu katakan ke kawan-kawan, belilah saham yang dalam kategori uptrend. Atau minimal dia berada di atas MA5 deh. Apalagi kalau ngelihat dari segar, ini adalah kalau kita bedah dari moving average, ini memang saham ini sedang dalam keadaan posisi uptrend. Cukup bagus dengan akumulasi. Sip. Dan ketika saya melihat dari chart 5 menitannya, potensinya cukup bagus ya untuk segar. Kenapa? Di sini potensi power buy-nya juga masih sangat-sangat bagus. Nah, di situ ya masih didominasi oleh candle-candle hijau. Makanya saya sih masih menyarankan ke kawan-kawan. Stop loss kuat adalah di harga 2.300. Kalau 2.300 atau MA200 di chart 5 menit ini jebol, saya menyarankan untuk keluar karena dia potensi untuk terus turun ya. Berarti patah tren kalau kata saya. Tapi selama bertahan di situ, apalagi kalau besok dia koreksi, itu adalah area beli yang cukup bagus buat kawan-kawan. Tinggal cari posisi aja deh buat kawan-kawan untuk masuk di segar. Tapi kalau seandainya besok langsung gas, ya kawan-kawan harus bisa atur money management kawan-kawan untuk area buy berapa, area kawan-kawan untuk antri di harga berapa dan stop lossnya di harga berapa. Jadi sebenarnya permainan psikologis saja sih untuk hal seperti itu ya. Nah, itu aja buat kawan-kawan semua. Semoga aja segar bisa memberikan cuan berlimpah ya buat kawan-kawan semua. Oke, saham kedua yang akan saya rekomendasikan adalah apa? Nah, sebelum itu kawan-kawan jangan lupa untuk like ya. Nah, sebelum saya menginfokan saham apa sih yang menarik buat kawan-kawan besok, jangan lupa like ya, like dan juga share, share dan juga komen ya. Like dan komen aja sudah sangat membantu. Oke, kawan-kawan ya, like dan komen sebentar ya. Oke, sudah like dan juga komen. Terima kasih ya buat kawan-kawan semua. Semoga diberikan keberlimpahan dan juga cuan berlimpah dari segala arah ya. Oke, saham kedua yang akan saya sarankan adalah sebenarnya saya masih menyarankan Arto. Nah, Arto alhamdulillah Arto masih oke ya. Arto dan juga saya akan merekomendasikan Goto juga ya, karena Arto dan Goto ini berhubungan sebenarnya. Nih, untuk saat ini kan saya sudah share nih. Kemarin Arto melorot, tapi kok tadi pagi saya rekomendasi untuk Arto. Ya karena apa? Karena dia bertahan di atas MA200 di chart daily. Itu adalah satu, kedua analisa lagi. Broker summary-nya juga masih sangat bagus. Makanya saya merekomendasikan Arto tadi pagi. Dan udah saya jelaskan ya di keluarga Oke Saham alasannya kenapa. Untuk saat ini Arto masih dikategorikan bagus karena dia masih bertahan di atas MA200 di chart 5 menit itu di chart daily itu ada di harga 3030. Nah, selama bertahan di atas 3000 deh. Menurut saya sih Arto masih oke. Kalau seandainya jebol 3000 ya kawan-kawan harus kurangi muatan atau kawan-kawan bisa buang dulu, nanti akan serok ketika ada pantulan. Tapi menurut saya ini masih sangat bagus. Kawan-kawan bisa bongkar broker summary-nya seperti apa. Dan untuk hari ini tuh ya terlihat kembali akumulasi ya untuk di Arto. Jadi menurut saya sih Arto masih bisa dijadikan saham swing untuk jangka panjang. Untuk saat ini ya selama trennya belum patah. Menurut saya Arto bisa berpotensi untuk ke 3.500 sampai 4.000. Menurut saya loh, tapi kawan-kawan bisa pantau sendiri. Nah, di sini tadi pagi dia membentuk double bottom ya, tuh double bottom. Lalu dia naik. Nah, di sini masih oke. Menurut saya sih masih berpotensi bagus karena di sini juga ada potensi power buy juga masih ada ya di situ. Nah, jadi kawan-kawan bisa perhatikan Arto kalau seandainya dia masuk 3180, stop loss kuat di sini ada support yang sudah terlihat jelas. Itu adalah 3040 ya harganya. Nah, makanya saya katakan selama bertahan di atas 3000 bagus. Tapi kalau stop loss dekatnya di harga berapa Pak Budi? Karena ini di 3140.
Stop loss dekatnya di sini adalah support di sini. Itu di kisaran harga 3130 ya. 3130 apa 3120 gitu. Ini itu adalah stop loss dekat. Nah, jadi targetnya adalah 3290 lalu 3500. Ini menurut saya sih masih berpotensi lanjut untuk Arto. Nah, tidak lengkap kalau kita tidak membahas yaitu namanya Goto. Goto juga pernah jadi pantauan saya ya. Saya juga sempat bahas ya Goto ketika masih di bawah. Dan hari ini kita akan melihat tuh Goto ya. Tuh, Goto. Nah, Goto untuk saat ini MA 200 dari chart daily di tempat saya ya. Ini MA ya. MA 200 masih masih di atas ya, tapi kalau moving MA standar itu biasanya udah di bawah kalau nggak salah ya. Hari ini membentuk doji. Apakah itu adalah pola dari bullish doji star? Bullish doji star itu adalah apabila ada candle merah, di sini candle merah contoh ya. Lalu doji, nah ini potensi sih harapannya sih besok candle hijau bagus ya. Nah seperti itu, harapannya seperti itu. Semoga aja benar, karena hari ini ada pantulan ya untuk Goto. Dan juga volumenya juga bagus. Tuh, akumulasinya cukup gede. Nah, untuk 5 harian ada sekisaran 10 miliaran. Dan hari ini ada akumulasi sebesar 7,6 miliar. Cukup oke ya menurut saya. Kalau di sini dia punya resist di kisaran harga 115-an. 115, 116. Semoga besok bisa menuju ke sana. Semoga ya, semoga. Dengan stop loss saya tadi sudah katakan. Tadi saya di keluarga Oke Saham saya sempat ini ya. Nih, cicil Goto 9798. Alhamdulillah closing 101. Stop lossnya di harga berapa tadi saya sudah bahas. Stop loss Goto adalah di 94. Jadi saya sih masih gunakan ini. Selama Goto bertahan di atas 94, oke ya. Tuh, 1 tuh. Tadi di jam 1.37 saya juga sudah rekomendasikan 1 dari 107 108. Alhamdulillah dapat ya. Target saya masih di atas tuh 114-an. Sampai dengan 120. Semoga aja besok tercapai. Dan kita akan membahas yang terakhir adalah 1 masih bisa dikatakan saya sih berharap masih cuan ya di sini ya. Alasannya kenapa sih saya sempat bahas ya untuk 1. Nih. 1 ini ada banyak gap sekali, banyak gap ya di sini, ada gap. Ini ada gap, di sini ada gap, di sini ada gap. Jadi di situ adalah area-area gap dan dia bertahan di atas MA50 di chart daily. Makanya saya katakan kemarin 1 menarik buat swing ya, semoga aja naik ya. Ini tepat dia closing di resist di 110. Besok kita kawal untuk menuju 114-an ya. 114 lalu ke 124 itu adalah resist atau gapnya. Ini gap 124 itu dari mana? Nah, ini di sini adalah 114 itu adalah harga tertinggi di sini. 124 itu ada di sini. Ini adalah gapnya di sini. Nah, itu adalah target saya ya untuk 1. Besok adalah semoga aja bisa lanjut ya. Nah, ada volume. Nah, sudah mulai terlihat volume. Nah, makanya ya, ketika 1 turun, ini ada volume buy kuat, lalu ketika dia turun dia habis. Volumenya hilang. Nah, kita kecilkan ya. Tuh. Ketika dia naik di sini, lagi senang-senangnya nih 138. Tiba-tiba besoknya kalau nggak salah suspend ya. Habis itu suspend jeblok turun, tapi turunnya tanpa volume. Makanya saya mengatakan 1 ini berpotensi. Dengan di sini sudah ada terlihat akumulasi. Oke ya, semoga aja besok lanjut untuk 1. Dengan 5 menitannya tuh. 5 menitannya ya alhamdulillah lah. Kita bahas di sini ada yang jual tapi masih diangkat juga ya di closing. Semoga bisa mencapai target saya untuk besok untuk di 1. Oke, itu aja buat kawan-kawan semua. Ingat, mau rekomendasi dari manapun, saya menganjurkan ke kawan-kawan untuk analisa sendiri. Nah, di keluarga Oke Saham kita ada bot analisa Oke Saham dan juga kita bisa berdiskusi bareng ya. Nah, jadi kawan-kawan yang mau bergabung dan juga mau rekomendasi lebih banyak ya dari Oke Saham,
bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Itu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.